Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu, sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, kalau ini didengar oleh orang yang mau memusuhi gereja, ini adalah bacaan yang tidak dia suka. Kenapa? Karena sebetulnya mereka mau mengancam orang-orang Kristiani itu dengan harapan orang-orang Kristiani mau bales. Tetapi ternyata dengan bacaan Injil ini diharapkan kita justru mendoakan mereka. Berarti bacaan ini tidak bisa membuat adanya perpecahan, adanya pertikaian, adanya istilahnya itu untuk gerus orang Kristiani itu lebih gampang kalau orang Kristiani bales. Tapi ternyata tidak. Nah, lalu catatan yang kedua, bacaan Injil ini bagi diri kita sebetulnya adalah potret untuk kita. Coba bayangkan apa yang sebetulnya yang jangan kita lakukan itu sebetulnya justru kita lakukan kepada Allah. Allah menerima itu semua dari ciptaan yang paling utama, yakni manusia. Kita bisa melihat mulut kita seringkali gunakan untuk berdoa kalau di gereja. Tetapi kalau di rumah seringkali untuk ngomongi orang lain, untuk membentak orang, untuk mencaci maki orang juga. Tetapi Tuhan tetap mendengarkan doa-doa kita. Padahal mulut ini sudah kita gunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang jelek. Misalnya tangan juga untuk mencuri, tetapi juga tangan yang sama kita pakai untuk membuat tanda salib. Tuhan tetap menerima dan mendengarkan doa-doa kita.
Pendek kata sebetulnya hati yang kita gunakan sebetulnya untuk mengungkapkan doa kepada Allah seringkali justru menjadi sumber permasalahan karena justru kita lakukan untuk melakukan dosa-dosa yang tiap hari terjadi dalam diri kita. Tapi Tuhan sendiri itu tetap mendengarkan doa-doa kita. Ini yang seringkali terjadi. Justru kita mau belajar dari kasih Tuhan yang luar biasa. Apa yang diungkapkan di dalam kata-kata dalam Injil tadi sebetulnya sudah kita lakukan kepada Allah. Tetapi Tuhan tetap menunggu dan menanti pertobatan kita. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, terkasih dalam Tuhan, bukankah demikian juga yang harus kita lakukan terhadap sesama? Coba sekarang kita bisa melihat, ambil contoh konkret. Kita punya anak misalnya, panjenengan punya anak di rumah. Anak dilahirkan dengan kasih. Tetapi suatu ketika anak itu marah dan membentak orang tuanya. Biasanya orang tua enggak terima, lalu bales membentak. Bukankah ini juga menjadi potret bagi diri kita? Mampukah kita juga mencoba untuk memahami orang sehingga orang melakukan tindakan, melakukan kekerasan, mungkin bentakan kepada kita, walaupun itu orang yang kita kasihi. Kita bisa melihat contoh konkret dalam kehidupan di rumah masing-masing. Misalnya pasangan suami istri saling membentak satu sama lain. Mereka lupa pada waktu mereka menikah, mereka mengatakan bahwa pasangan adalah anugerah dari Allah. Tapi pada saat mereka konflik, berbeda pendapat, saling membentak satu sama lain, mereka mengubah pasangan itu tidak lagi anugerah dari Allah, tetapi pasangan sebagai sumber masalah. Itu yang seringkali terjadi. Nah, justru ini mengingatkan kepada kita supaya kita tetap kapanpun, dimanapun, kepada siapapun kita tetap melakukan kasih. Kalaupun kita mengalami tindakan situasi yang tidak nyaman dari orang itu, kita mampu untuk mengampuni orang itu. Bukan pertama-tama untuk kebaikan orang yang kita hadapi, tetapi demi diri kita. Kita ambil contoh. Kalau saya punya dompet isinya 500 rupiah, dapatkah saya memberi 5.000 rupiah kepada orang lain? Isinya hanya 500 rupiah, tapi bisakah saya memberikan 5.000 kepada orang lain? Tentu tidak. Artinya kita hanya bisa memberi dari apa yang kita punya. Demikian juga dalam hati kita. Kita hanya bisa memberi dari apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita penuh dengan kasih, kita pasti hanya bisa memberi kasih. Tetapi kalau kita memberikan bentakan, kekerasan, maki-makian, caci maki, berarti tampak di dalam hati kita itu isinya ya itu. Maka mari kita mencoba untuk membersihkan hati kita, supaya kapanpun, apapun yang terjadi dalam diri kita, isi hati yang baik itulah yang keluar dan bisa dirasakan oleh setiap orang. Nah, di situ kita akan bisa merasakan, oh, saya digunakan oleh Tuhan untuk menyapa saudara-saudari kita, supaya saudara-saudari kita juga mau untuk bertobat dan dekat dengan Allah. Selamat merenungkan.